soal Omicron. Emang bahaya banget ya. Hello everybody, welcome to Basit Corner. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Basit di Basit Corner yang sangat sepi ini. Sunyi, gue syuting jam 1:30 pagi. Oke, apa kabar semuanya? Semoga pada sehat selalu. Semakin hari orang makin rame di jalanan, dan gue harap lu tetap pakai masker sih, karena gini, belakangan ini kayaknya Omicron Omicron tuh muncul baru nih, varian baru dari COVID-19. Jadi sekarang kita udah masuk ke gelombang COVID yang namanya Omicron. Serem gak sih? Mungkin serem ya, tapi vibe-nya tuh udah nggak gimana gitu, tau gak sih lo? Jadi karena mungkin di jalanan udah pada rame, orang juga udah aktivitas kayak normal gitu ya. Jadi dan simpang siur juga, ada yang bilang ini ya mungkin spreadingnya cepet tapi nggak terlalu bahaya, ada yang bilang bahaya. Yang lebih ekstrim lagi, ada yang bilang Omicron ini masih levelnya di bawah flu siklus penyakit setahun 2 kali itu loh. Kalau misalkan lo musim hujan terus lo pilek, batuk gitu-gitu, kayak itu katanya itu levelnya masih di bawah, Omicron tuh masih di bawah flu biasa, katanya begitu. Nah, jadi karena di belakang rumah gue itu udah ada yang kena satu Omicron. Desas-desusnya itu sama kayak awal COVID gitu boy, kayak awal-awal COVID gitulah gitu. Jadi mak gue bilang, tuh belakang rumah udah ada yang kena lagi tuh Omicron tuh gitu. Dan kata-kata itu keluar lagi sama, tuh belakang rumah udah ada yang kena. Kalau sekarang kan Omicron, kalau dulu kan nyebutnya cuma COVID doang kan. Kok yang kena belakang rumah gue terus gitu. Kalau misalkan setiap ada gelombang baru, tuh belakang rumah udah ada yang kena tuh COVID tuh. Kalau sekarang bilangnya tuh belakang rumah udah ada yang kena tuh Omicron, hati-hati. Nah gue bingung nih, ini kenapa yang selalu kena pertama kali itu selalu belakang rumah gue? Apa karena di deretan rumah gue itu pada bokeh, pada gak pernah jalan-jalan, makanya jarang kena? Tapi kalaupun bokeh kan berarti bokeh yang menguntungkan, karena sudah kena COVID ya kan. Nah ya pokoknya ya gitulah. Jadi terakhir sebelum ini kan yang ngeboost banget tuh varian Delta yang dari India ya kan. Nah abis itu ngelandai tuh turun. Nah dan sampai akhirnya tuh kayak nothing happen aja gitu. Orang tuh ya udah ke mall, ke time zone, ke food court, makan kayak biasa aja gitu kan. Ya udah kayak normal aja gitu, kayak nothing happen lah gitu. Tapi tetap orang tuh maskeran, tetap masuk mall pakai peduli lindungi ya kan. Nah tapi vibesnya tuh udah kayak bukan pandemik gitu. Dan akhirnya hidup tuh udah enak gitu ya kan. Orang tuh nyari nafkah tuh udah mulai bisa berinovasi, berkreasi lagi dengan hal-hal baru lain, dengan cara bersosial, karena sudah tidak ada COVID dirasanya gitu kan. Sampai pada akhirnya kedengeran nih tipis-tipis nih Omicron yang varian baru ya kan, bakal jadi gelombang besar, katanya begitu. Nah terus kok bisa? Aduh jatuh lagi. Maaf guys, lampu strip gue jatuh. Nah pokoknya Omicron tuh masih kedengaran tipis-tipis kan lah. Kok bisa Omicron bisa masuk ke Indo tuh gimana caranya gitu kan. Jadi Omicron ini kan dari Afrika Selatan ya kan, datang ke Indonesia dari salah satu atlet yang abis dari Nigeria. Yang gue baca sih gitu ya. Nah itu awal mulanya. Tapi menariknya ada oposisi COVID yoi. Jadi ada yang pro dan yang kontra. Kalau yang pro ya petahana ya. Kalau yang kontra ya oposisi lah gitu. Tapi menariknya ada orang yang kontra sama COVID nih ya kan, Siti Fadilah, mantan Kementerian Kesehatan waktu zamannya SBY kalau nggak salah ya, waktu zaman SBY bilang bahwa Omicron nggak mematikan, justru ningkatin kekebalan, katanya begitu bung. Nah tapi pas gue cari di YouTube videonya Siti Fadilah yang menyatakan Omicron itu nggak berbahaya, nggak mematikan, dan bahkan meningkatkan kekebalan, pas gue cari di YouTube nih itu tidak ada. Kok bisa? Setelah gue cari ternyata kayaknya
gue sih nggak ngelihat deklarasi di media bahwa videonya di take down ya, karena ini hasil penelusuran gue kayaknya sih itu videonya itu udah di take down karena dari channelnya beliau, dari channelnya beliau itu nggak ada. Nah yang kayak gini nih pokoknya tuh. Nah ini gue dapat dari covid19.go.id ya. Katanya video itu hoax, menebar berita bohong gitu-gitulah, menyatakan bahwa Omicron ini nggak terlalu bahaya. Mungkin pemerintah berasumsi bahwa takutnya kalau misalkan ada statement dari orang yang berpengaruh kayak Siti Fadilah itu, takutnya masyarakat udah makin euforia gitu kan, udah makin menganggap bahwa COVID itu memang beneran nggak ada dan mematikan, atau mungkin makin kesini wave-nya itu, gelombangnya itu bikin seakan-akan setiap varian yang baru itu makin menurun gitu loh. Jadi mungkin varian yang pertama-tama mematikan, Delta mungkin agak sedikit turun, mungkin cepat spreadingnya tapi agak turun, gak terlalu mematikan. Omicron begitu, mungkin nanti nextnya itu bakal begitu terus, bakal ya udah kayak influenza biasa aja. Yang padahal sebenarnya influenza pun bisa mematikan, ya nggak sih? Iya. Kok lu korengan aja tuh bisa mematikan. Kalau korengan borokan lu nggak keringin gitu ya, bisa aja borokan karena bakteri ya kan, tetanus gitu pokoknya. Nah habis itu pas gue cek beneran dari websitenya covid19.go.id itu video di situ dibilang ini video hoax ya kan, yang tadi gue bilang gitu. Atau jangan-jangan emang di-take down sama pemerintah. Oh mungkin desakan kali ya sama pemerintah Kongo. Mungkin bukan .go.id, mungkin .go.com gitu. Mungkin gue dapetnya dari situ. Ya oke lah. So tapi di luar itu semua ada yang bilang ini bahaya, ada yang enggak. Jadi kalau gue sih mungkin mungkin bukan nge-suggest ya, mungkin kalau gue pribadi kalau gue mau sekarang nih ya gue kalau mau keluar rumah aja udah deh, nyari duit aja keluar rumah gitu, nggak ada desakan kayak COVID pertama kali gitu kan. Level level lu keluar rumah tuh harus bener-bener genting banget baru lu boleh keluar rumah. Kalau sekarang mungkin tipis-tipis, kalaupun lu nggak terlalu penting amat keluar, sebenarnya ya keluar aja lah. Maksud gue karena reaksinya pada saat lu nyari duit dari dalam sama dari luar, kalau lu yang orang ngobrol gitu ya, orang lapangan gitu ya kan, lebih enak lu ketemu orang gitu ya. Jadi biar lebih enak aja gitu buat cari duitnya. Atau lu mau bergaul, bersosial, ya udah keluar aja, lu nongkrong aja lah gitu. Cuman tetap pakai masker gitu, lu tetap bawa hand sanitizer aja gitu. Sebenarnya di samping buat COVID ya emang itu lebih enak aja gitu kan, lu nutupin muka lu. Jadi gini, gue justru malah makin sekarang tuh gue malah mungkin karena udah kebiasaan kali ya, behavior-nya udah mulai berubah dari zaman COVID tuh kemana-mana pakai masker. Jadi gue sekarang malah nyamannya pakai masker gue kalau keluar. Kenapa? Karena gue kan gimana ngomongnya? Kan kalau di jalan kan suka ada gitu ya orang-orang yang lucu gitu ya, secara fisik gitu. Maksudnya secara fisik tuh bukannya nggak ada anggota badan, bukan. Maksudnya gini, semisal lu di pinggir jalan raya, ada orang lagi makan cilok, terus kan mukanya lucu tuh gitu kan. Nah kan kadang kita mau ketawa tuh, nah enak kalau lu pakai masker lu bisa gitu. Jadi lu nggak terlalu kelihatan. Yang penting masker tetap pakai aja gitu, paling nggak ngindarin virus, bakteri, sama debu jalanan legok. Kalau tahu jalanan legok ya kan, itu nggak boleh banget ya, kayak bedak membantu gitu kan, suka tepuk gitu, tebel banget. Nah dan pokoknya kita tunggu sampai benar-benar hilang aja lah pokoknya berita COVID inilah, sampai WHO tuh nggak ngebahas COVID lah pokoknya. Barulah kita tuh bisa lepas masker lagi, bisa kayak udah as a normal kayak 2019 ke bawah lah gitu. Tapi lagi pula ya, pakai masker kemana-mana itu enak loh. Gue sekarang karena udah kebiasaan dari
dari awal-awal covid kemana-mana pakai masker, jadi behaviorsnya udah kebiasaan. Bahkan gue kalau keluar rumah ke warung aja gitu nggak pakai masker tuh kayak beda gitu, kayak ada yang kok di muka gue nggak ada yang nempel gitu. Jadi gue kemana-mana harus pakai masker sekarang, kayak udah kebiasaan aja gitu. Kayak lu kayak jam tangan gitu sekarang ya harus aja gitu, karena udah sering nempel kali ya. Jadi kalau nggak ada tuh kayak gimana gitu, cincin nikah juga. Dan juga kalau misalkan lu pakai masker kemana-mana tuh lu bisa ngumpetin ekspresi lu, Pak. Iya, ngumpetin ekspresi sengak lu, ekspresi ngeledek-ledek lu gitu kan. Kalau lu misalkan kadang kan kita di jalan suka ketemu sama orang-orang yang lucu ya, maksud gue kayak bukan ngatain, kadang kita mau ada orang lucu di pinggir jalan kita mau bereaksi kan, kayak kalau kelihatan tuh nggak enak gitu kan. Kadang misalkan lu suka ada di pinggir jalan raya tuh orang makan cilok, mukanya lucu misalkan, terus kan lu enak kalau lu pakai masker, jatuh lagi ntar gue pakwe lah nih. Nah terus ya kan enak gitu kalau misalkan lu ngeliat orang lucu terus tuh kalau nggak pakai masker kan lu paling begini kan, kayak terlalu kelihatan loh. Tapi kan kalau lu pakai masker, orang lucu gitu kan di pinggir jalan lu bisa gitu-gitu kan, nggak terlalu kelihatan, nggak sampai nyakitin orang lah, nggak bikin orang tersinggung lah gitu kalau lu pakai masker. Dan juga kalau misalkan kadang lu kalau lu ngobrol sama teman lu atau nggak lu ngobrol sama orang baru pakai masker gitu kan, terus omongan ada yang absurd gitu kan, lu bisa nggak mati-matain, ini apaan sih omongan nggak jelas nih anjir nih, suka gitu kan. Walaupun mata lu tetap fokus ke ini orang gitu, tapi kan mulut lu bisa kemana-mana, bisa gitu. Pokoknya menurut gue sampai sebelum WHO bilang nggak ngebahas lagi COVID, baru deh lu bisa. Gue sih kalau gue lebih ya udah, kalau emang WHO udah nggak ngomongin COVID lagi, ya udah gue mah kayak as normal aja sebelum 2019 ke bawah itu tadi. Jadi selama masih ada berita-berita COVID, menurut gue sih saran gue tetap pakai masker aja sih, karena kayaknya salah satunya yang paling ampuh ya lu pakai masker dibanding lu ngobatin, ya nggak sih? Jadi kalau misalkan pun jaga jarak pun menurut gue juga nggak terlalu efektif amat, karena faktanya juga di jalan udah banyak orang gitu kan. Jadi masker sih, even lu deket banget gitu di kereta pakai masker kan lebih enak gitu. Apalagi kalau di kereta suka ada orang-orang lucu pulang kerja ya kan, lagi begini, terus lu di dalam kereta ada yang ngantuk-ngantukan, terus lu mau ngetawain itu orang kalau nggak pakai masker kan lu begini, tidak enak ya kan. Apalagi kalau misalkan ada bau-bau badan pulang kerja, nah lu tinggal pakai masker enak, udah ketahan gitu. Apalagi kalau lu pakai yang N95 kan ketat tuh ya kan, jadi lu nggak perlu pakai tutup hidung lagi, nggak bikin orang tersinggung lah pokoknya enak lah kalau misalkan lu. Soalnya gue sering banget begitu. Jadi kalau misalkan suka ngobrol sama orang, terus gue sebenarnya nih, gue kalau ngobrol sama orang gitu pakai masker gitu ya, itu gue ini Pak apa namanya suka agak-agak ngeledek karena kadang kalau ngobrol kan kita suka ada jedaan putus gitu kan, terus mukanya kemana-mana gitu nih orang nih, itu lucu banget mukanya suka gitu-gitu gue. Ya pokoknya sorry gue lagi pilek, biasa yang tadi gue bilang penyakit siklus. Gue penyakit begini nih udah hafal bener nih gue nih. Biasanya tuh setahun gue bisa kena 2-3 kali. Gejalanya pun juga lu pasti tau lah gitu, karena gue udah hafal banget penyakit kayak begini nih. Kayak pasti sebelum lu, jadi gini flownya tuh tenggorokan tuh kayak ada yang, tenggorokan ke hidung tuh kayak ada yang nyangkut, kayak ada yang gitu. Abis itu selang sehari 2 hari pernapasan lu mulai panas, terus mata lu panas gitu kan. Abis itu mulai pala pusing nih, pala pusing baru pilek. Abis nih flownya ya, abis pilek tuh 2-3 hari. Abis itu batuk kering dulu, abis itu batuk berdahak sembuh, itu flownya. Tapi gue bisa meminimalisir itu karena gue udah hafal banget penyakit. Gue sih jemputnya penyakit siklus ya. Kalau gue udah mulai kayak level-level awal tuh gue biasa langsung banyak minum air putih sama istirahat. Iya. Kalau itu masih tembus, udah masuk ke level kepilek, itu baru gue ngambil obat warung, neosep kalau gue. Atau enggak kalau misalkan masih belum ini, gue ke klinik langsung. Biasanya stop tuh. Nah kalau sekarang nih gue sampai ke level batuk
berdahak gitu. Habis level batuk berdahak tuh biasanya udah sembuh. Itu penyakit siklus tuh pasti setahun tuh 2-3 kali. Kayaknya bukan gue doang deh, semua orang deh. Apa gue doang ya? Gak tau lah. Tapi kalau gue pokoknya namanya tuh penyakit siklus gue nyebutnya. Pokoknya perubahan cuaca pasti begitu. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya kesimpulannya tuh Omicron mungkin berbahaya karena penyebarannya cepat mungkin itu. Kalau intensitasnya lebih mematikan atau enggak, gue sih lebih yakinnya sih mungkin iya kalau lu punya penyakit bawaan, tapi kayaknya nggak terlalu sih. Gue nggak tahu ya, tapi gue nggak tahu. Kalau gue sih feeling aja, mungkin iya penyebaran cepat. Sebenarnya juga lu flu biasa juga, misalkan lu satu ruangan nih di kantor nih, yang kena gue duluan nih penyakit siklus tadi nih, ya kan. Habis gue tuh pasti setelah gue sembuh, si B, si C, si D pasti gitu. Habis semuanya kelar sembuh semua, udah hilang lagi. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya gue nggak tahu Omicron ini semenakutkan itu atau enggak, tapi yang pasti orang-orang udah pada normal lagi, udah pada beraktivitas kayak seperti semula lagi. Di jalanan, sekolahan juga udah pada mulai jalan juga kan. Jadi saran paling besarnya sih kalau gue tetap pakai masker aja. Selain lo menghindari COVID-19 atau dengan virus-virus yang lain, bakteri-bakteri yang lain, dan lu juga bisa ketahuin orang secara diam-diam begitu. Ya udah, oke, segitu dulu. Kalau suka sama konten gue kali ini, share, like, dan subscribe ke channel gue, dan see you and ciao.